Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Dita Widyasari, NIM F2018-010082. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan HKSA Free-Wilson. Yang kedua, pendekatan HKSA Hans. Yang ketiga, contoh pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Pendekatan HKSA Free-Wilson yaitu mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Reaktivitas respon biologis merupakan sumbangan aktivitas gugus substituen terhadap aktivitas senyawa induk, di mana di sini dapat kita lihat dari persamaan berikut. Pada substitusi bermacam-macam gugus di daerah atau zona yang berbeda dari struktur senyawa induk. Contoh model de novo Free-Wilson yaitu dapat dilihat dengan model HKSA turunan 6 deoksitetrasiklin terhadap Streptococcus aureus. Di sini ada aktivitas biologis yang ditulis dengan persamaan R tambah X tambah Y sama dengan Pi, di mana merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus terhadap pada posisi R, X, dan Y. Sumbangan aktivitas substituen terhadap aktivitas 6-deoksitetrasiklin dihitung menggunakan komputer program QIS-AR. Model de novo ini kurang berkembang karena yang pertama tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear, yang kedua bila ada interaksi antara substituen, yang ketiga memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Yang ketiga, selanjutnya itu ada keuntungan HKSA terbagi menjadi dua. Ada yang dapat menguji, pertama dapat menguji HKSA turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Yang kedua, digunakan bila tidak ada data tetap kimia fisika dari senyawa dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis turunan senyawa. Yang kedua, model pendekatan HKSA Hans, di mana pada model ini dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Sumbangan sifat-sifat lipofilik, elektronik, dan sterik, dan gugus terhadap sifat senyawa induk yang dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Ini merupakan parameter hidrofobik, parameter elektronik yang terbagi atas parameter percobaan, parameter semi-teoritis, dan parameter teori. Selanjutnya ada dinamakan parameter semi-teoritis dan parameter teori orbital molekul. Statistik dan dalam HKSA, yang pertama ada regresi linear yang ditulis dengan persamaan Y sama dengan AX tambah B, di mana Y adalah aktivitas biologis, X adalah parameter kimia, A dikali B itu adalah koefisien regresi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan regresi non-linear yang ditulis dengan perhitungan analisis regresi dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer. Contohnya seperti statistika, QSAR, SPSS, Sigmastat, Minitab, dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan linear antara aktivitas biologis dengan logaritma P, dapat ditulis pada sintesis biologis terbagi menjadi 5. Tipe senyawa terbagi menjadi 5 yang dibagi berdasarkan A, B, N, R, dan S. Hubungan non-linear antara aktivitas biologis dengan logaritma P. Yang ketiga, hubungan non-linear antara aktivitas biologis dengan X dan Pi. HKSA turunan kloramfeniol
fenikol dapat ditulis dengan persamaan berikut. Perhitungan analisis regresi nonlinear atau persamaan terbaik dapat ditulis sebagai berikut. Dari persamaan di atas disimpulkan bahwa ada hubungan parabolik yang bermakna antara sifat elektronik lipofilik dari gugus R turunan kloramfenikol dengan aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus aureus. Pengaruh sifat elektronik lipofilitik. Yang kedua, kloramfenikol R sama dengan NO mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus aureus yang optimal. Yang ketiga, untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan aktivitas optimal harus diperhatikan agar substituen R bersifat penarik elektron kuat atau nilai pi relatif besar dan sifat lipofilik lemah atau nilai pi relatif rendah. Nah, yang selanjutnya ada HKSA obat penekan sistem saraf, yaitu struktur obat sedatif dan hipotik mengandung bagian molekul non-ionik yang sangat polar dengan nilai pi lebih besar. Yang kedua, gugus hidrokarbon dan hidrokarbon terhalogenasi yang bersifat non-polar. Selanjutnya ada HKSA turunan fenol. HKSA turunan asam baronat, yaitu gugus asam baronat yang bersifat elektron donor atau nilai pi negatif memudahkan interaksi obat dengan jaringan tumor yang kekurangan elektron. Lokasi selektif turunan asam benzen baronat dengan jaringan tumor di otak tergantung pada sifat lipofil dan elektronik senyawa. Dalam HKSA, model Hans lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Free Wilson. Oleh karena itu, yang pertama lebih sederhana, yang kedua konsep secara langsung berhubungan dengan prinsip fisika kimia organik yang sudah ada, yang ketiga dapat untuk hubungan linear dan non-linear, yang keempat data parameter sifat fisika kimia substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel, yang kelima penggunaan pendekatan model Hans telah banyak dapat menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.